bagi guru-guru lain. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan timbang rahmatnya izinnya kita diberi kesehatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Jubul Zulkifli Rahman SPDPD. Yang saya hormati Bapak Ibu wali-wali yang sudah saya selaku wali murid kelas 6 yang mengajar anak Bapak Ibu ingin menyampaikan materi masalah aspek sumber daya yang ada di sekolah ini. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan aspek sumber daya yang dimiliki sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan di mana di lingkungan ini terjadi interaksi antara unsur biotik. Unsur biotik itu adalah unsur benda hidup. Artinya di situ benda hidup itu ada guru, murid, tenaga pendidikan, wali murid, komisi dan dengan unsur abiotik. Abiotik itu unsur benda hidup seperti sarana prasarana sekolah, ruang kelas dan ruangan sekolah. Jadi antara unsur biotik dengan abiotik itu saling berinteraksi. Nah, kemudian di sini ada 7 aspek sumber daya yang dimiliki sekolah. Yang pertama itu tadi modal manusia, kemudian modal sosial, modal agama, modal fisik, modal politik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Yang pertama yaitu modal manusia, itu sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki SDM Bawang ini jumlah guru ada 10 yang terdiri dari guru PNS banyaknya itu 5 orang, kemudian guru I3K banyaknya ada 3 orang, guru tidak tetap ada 2 orang, dan tenaga kependidikan itu terdiri dari TO 1 orang dan petugas perpustakaan 1 orang dan juga sekolah 1 orang. Nah, kemudian di sekolah di Bawang ini memiliki akses sumber daya manusia 1 orang CGP, calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di Kalimantan Selatan atau di daerah Kabupaten Tabalong. Saat ini masih dalam pelatihan pendidikan. Nah, kemudian kategori modal manusia di sini yang ada di SDM itu seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah tadi, guru, tenaga pendidikan, murid, serta dari aspek eksternal itu artinya aspek dari luar. Dari luar itu seperti wali murid, kemudian komisi sekolah, tokoh masyarakat, dan pengawas sekolah. Di sini pendidikan guru-guru SDM Bawangin 1% itu S2, kemudian 100% S1. Rentang usia guru sekolah dari rentang guru yang di sekolah di sini yaitu antara 25 tahun sampai dengan itu yaitu 58 tahun. Nah, kepala sekolah SDM Bawangin ini juga memiliki disiplin yang tinggi dan semangat luar biasa untuk kemajuan sekolah di SDM Bawangin ini. Beliau berpendidikan yaitu S2. Nah, beliau selalu aktif dalam kegiatan K3S dan selalu memberikan motivasi untuk pengembangan diri para guru untuk kemajuan sekolah di SDM Bawangin ini. Kemudian guru di SDM Bawangin ini memiliki kompetensi dengan potensi yang beragam, artinya memiliki kekuatan atau kelebihan yang beragam untuk
mengajar di SDN Bawang ini. Nah, pendidikan guru di SDN Bawang ini yaitu S1. Nah, guru di sini selalu aktif dalam kegiatan KKG, kemudian pengembangan diri seperti mengikuti pelatihan, seminar untuk kemajuan sekolah, serta di sini siswa tuh, nah di SDN Bawang ini mempunyai siswa siswi yang berbagai karakter, artinya berbagai macam sifat dan latar belakang yang beragam. Nah di sini ada lagi modal sosial. Modal sosial itu yang menjadi kekuatan sekolah ini adalah hubungan internal. Internal itu ada hubungan dalam sekolah, yaitu baik antara guru, tenaga pendidikan dan murid itu berjalan dengan baik. Kemudian hubungan antara eksternal atau hubungan dari luar itu berjalan dengan baik juga, yaitu dengan komite sekolah, wali murid, masyarakat, perangkat desa setempat, polsek, koramil, dan puskesmas. Nah itu adalah modal sosial di SDN Bawang ini. Nah kemudian aset sosial yang dimiliki sekolah yaitu adanya hubungan yang baik antara pihak sekolah dan orang tua murid, yaitu melalui pembentukan grup WhatsApp. Nah di situ sudah ada grup WhatsApp dari kelas 1 sampai dengan kelas 1. Tujuannya adalah untuk sehingga memudahkan para orang tua untuk memberikan atau mendapatkan informasi tentang perkembangan anak dia, serta bisa mengetahui program apa yang ada di sekolah SDN Bawang ini. Nah kemudian di grup ini juga ada modal agama dan budaya. Nah, masyarakat di sekitar wilayah SDN Bawang ini tergolong masyarakat yang religius, artinya masyarakat yang taat beragama. Nah, hal ini berdampak pada penerapan pada program sekolah tentang budaya positif yang berkearifan lokal. Nah, kebiasaan kegiatan agama ini meliputi di sekolah ini agamanya itu meliputi salat zuhur berjamaah itu kami lakukan di sini. Kemudian membaca salawat dan salat duha pada program Jumat Takwa. Nah, jadi setiap Jumat itu sekolah ini mengadakan namanya program Jumat Takwa, di mana Jumat Takwa itu diisi dengan membaca Al-Quran, salawat, membaca Yasin, membaca Asmaul Husna, kemudian dilanjutkan dengan salat duha. Nah di sini juga kami menerapkan budaya santun melalui 5S. Nah juga sudah melekat pada kepribadian siswa. Kemudian pembentukan karakter murid yang religius dan berbudaya seperti juga pembacaan tadi sudah saya sebutkan surat-surat pendek. Surat-surat pendek itu dibaca sebelum pembelajaran dimulai. Jadi 5 menit sebelum pembelajaran dimulai itu murid di sini membaca surah-surah pendek, kemudian dilanjutkan dengan berdoa bersama untuk pembelajaran. Nah kemudian di sini kami juga ada infak, artinya setiap hari Jumat itu sukarela. Nah infak itu digunakan untuk kalau ada murid atau yang terkena musibah seperti itu. Nah kami bisa uang infak itu kami berikan kepada murid yang terkena musibah. Kemudian budaya literasi yang dilaksanakan setiap hari Selasa untuk meningkatkan baca siswa. Nah, jadi setiap kami di sini mengadakan juga budaya literasi, artinya minat baca supaya siswa itu suka membaca. Jadi kami adakan budaya membaca itu seperti ada pojok baca di mana di situ siswa itu bila istirahat sambil istirahat itu bisa membaca buku seperti itu.
Nah, kemudian budaya 5S, budaya gerakan Sabtu bersih. Setiap Sabtu bersih itu biasanya kami mengadakan kebersihan baik di ruang kelas maupun di lingkungan sekolah. Itu merupakan aset atau kekuatan dalam modal agama dan karakter, modal agama dan budaya yang ada di SDN Bohongan ini. Nah, kemudian modal fisik. SDN Bohongan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung atau memenuhi kebutuhan semua warga sekolah. Artinya semua warga sekolah itu termasuk siswa. Jadi SDN Bohongan mempunyai sarana untuk memenuhi yang pertama itu kebutuhan siswa dalam menuntut ilmu di sini. Di antaranya itu ada ruang kelas terdiri dari 6 rombongan, artinya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru dan prasarana yang lain yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Sekolah juga ada modal politik. Nah, modal politik yang ada di sekolah ini adalah sekolah itu menggandeng tokoh masyarakat dalam beberapa kegiatan sekolah. Beberapa kegiatan sekolah serta program sekolah, misalnya saat kegiatan perpisahan kelas 6. Nah, di situ kami biasanya mengundang bapak ibu, kemudian tokoh agama, mengundang gitu. Kemudian kegiatan agama. Kegiatan agama itu biasanya memperingati hari-hari besar seperti Maulid Nabi, hari Muharram. Kemudian ada lagi kegiatan pertemuan dengan orang tua murid. Nah, seperti ini kita selalu berkomunikasi dengan orang tua murid. Itu merupakan agenda atau program kami setiap tahunnya biasanya seperti itu. Nah, senat itu setelah juga berkolaborasi. Arti dari berkolaborasi itu artinya kata lainnya itu bekerja sama dengan dinas pendidikan pertama, dinas sosial, polsek setempat, Polres serta puskesmas. Itu adalah modal politik dari SDN Bohongan ini. Kemudian ada lagi modal lingkungan atau alam. Lingkungan alam di sekitar sekolah ini, sekolah SD ini asli udaranya artinya bersih, udaranya sejuk hingga memiliki suplai oksigen yang cukup. Sumber air lingkungan di SD ini bersih karena menggunakan 3M. Di sekolah juga terdapat beraneka jenis tanaman. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada di beraneka jenis tanaman, ada mangga, ada jambu, dan lain-lain. Sehingga nampak asli dan rindang yang mendukung pembelajaran untuk murid, sehingga murid itu merasa nyaman belajar di SDN Bohongan ini. Kemudian ada lagi tempat pembuangan sampah di masing-masing kelas. Artinya di setiap kelas itu disediakan tempat pembuangan sampah. Nah, lalu ada lagi kami mempunyai pipa TPA, yaitu tempat pembuangan air yang ada di samping kantor itu sebagai yang mendukung sekolah agar tetap bersih. Nah, itu adalah modal lingkungan atau alam SDN Bohongan ini. Modal finansialnya adalah terkait dengan keuangan yang ada di SDN Bohongan. Nah, sumber dana utama bagi kami di SDN Bohongan ini adalah modal finansialnya, itu berasal dari dana BOS. Itu biaya operasional siswa sekolah, dan memberikan masukan untuk penggunaan anggaran di RKS, itu program tahunan kepada keberpihakan pada anak. Jadi sekolah ini utamanya itu untuk membuat siswa menjadi anak yang cerdas, anak yang pandai, anak yang berkarakter, dan anak yang berakhlak.
Dari wali murid ingin bertanya kepada Bapak Edi, apa saja sih fasilitas yang ada di SDN Bauhumit ini yang bisa digunakan untuk para murid? Dan satu lagi, apa ada lahan di lingkungan SDN Bauhumit ini yang masih belum terpakai? Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu. Nanti mengenai fasilitas, kami di sini sudah menyediakan yaitu fasilitasnya seperti ruang perpustakaan untuk para siswa siswi di sini untuk menggunakannya untuk membaca buku di situ karena program kami yaitu program literasi, yaitu literasi program membaca. Kemudian ada lagi lapangan olahraga itu ya, di situ siswa bisa menggunakannya untuk bermain futsal, kemudian bermain voli. Nah itu adalah merupakan fasilitas yang ada yang kami miliki di SDN Bauhumit ini. Kemudian mengenai lahan di sini SDN Bauhumit ini tergolong dikatakan terlalu luas juga, dikatakan terlalu sempit tidak juga. Tapi kami mempunyai lahan kosong yang ada di buka kelas 6 atau di belakang kelas 4 itu adalah kosong, di mana kami nanti akan bisa menggunakannya untuk berkebun seperti menanam pohon-pohon agar nantinya bisa menjadi media pembelajaran untuk anak dalam rangka praktek khususnya untuk pembelajaran IPA. Mungkin saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.